Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Konoha, gimana kabarnya? Sehat selalu atau sedang sakit? Yang sehat semoga disehatkan selalu, dan yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh tuannya masing-masing. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film kakak beradik yang akan menghancurkan sebuah turnamen yang setiap tahunnya memakan banyak korban dan tak perlu banyak bacot. Ayo gas ke videonya. Save it for the ring. I'll do the mob a favor and hurt your family myself. Let's make some money together, Maxian. Yes, ma'am. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua bersaudara merupakan ahli bela diri kungfu. Ini dia si adik bernama Wu dan juga si kakak bernama Meg. Mereka berdua sengaja datang ke sebuah arena tarung bebas bawah tanah untuk mendaftar sebuah turnamen paling bergengsi yang disebut dengan turnamen Raka. Berbeda dengan tarung bebas pada umumnya, para peserta yang ingin ikut dalam turnamen ini pun diwajibkan mengikuti ujian atau trial terlebih dahulu, yang apabila dua bersaudara ini berhasil menjatuhkan semua penjaga, maka mereka layak mendapatkan tiket menjadi peserta. Setelah lolos dari ujian barusan, kini tugas mereka harus mencari sponsor untuk mendanai mereka selama pertandingan. Si panitia pun menjelaskan bahwa mereka hanya punya waktu 1 bulan sebelum turnamen diselenggarakan. You have 1 month to find a sponsor to pay your entry fee. Terlihat Meg yang pergi ke lokasi tarung bebas jalanan. Dirinya pergi ke sana bukan untuk bertarung, melainkan untuk menemui sahabatnya yang bernama Sojin. Sojin yang kebetulan sedang melakukan pertarungan, dirinya dijuluki sebagai petarung mesum, dan itu terbukti ketika dirinya berhasil mengalahkan lawan dengan cukup mesum. Dan ini dia Bohan, sponsor Sojin dalam turnamen Raka nanti. Mendengar Meg juga lolos dalam seleksi turnamen Raka, Sojin sangat senang karena mungkin mereka bisa melakukan pertarungan persahabatan dalam ring. Namun karena si Meg ini belum mendapatkan sponsor, dirinya pun mengeluhkan pada Sojin. Bro, honestly, any of these fools here will sponsor you. Secara kebetulan terlihat ada seorang wanita kaya raya bernama Pina. Dirinya sering bertaruh dalam hal-hal perjudian, sehingga Meg merasa perlu untuk mengajaknya menjadi sponsor dalam turnamen Raka nanti. Namun sayang karena Pina sudah memiliki petarung andalan, di sini Meg pun dengan lantang mengajaknya berduel dengannya, dan jika Meg berhasil menang, maka Pina harus menjadi sponsornya. Yeah, okay. Ya, Bohan pun langsung menghentikan pertarungan karena Meg hampir saja menghilangkan nyawa si lawan. Dan karena Meg berhasil mengalahkan petarung andalannya, Pina pun bersedia menjadi sponsor Meg dalam turnamen Raka nanti. Let's make some money together, Maxian. Yes, ma'am. Terlihat di sisi lain, Bohan yang tahu siapa guru Meg pun meminta Sojin untuk melenyapkan si guru dengan alasan si guru akan menghancurkan acara turnamen Raka nanti. Sempat menolak. Namun di sini Sojin tak bisa apa-apa karena si Bohan mengancam Sojin akan menghabisi anak dan istrinya. I'll do the mob a favor and hurt your family myself. Berbeda dengan Meg yang ingin menjadi petarung nomor 1, Wu si adik pun mengikuti turnamen ini justru ingin menghancurkan sebuah sistem yang sudah berjalan dengan fakta bahwa turnamen Raka ini selalu memakan banyak korban setiap tahunnya. Sang guru sengaja mensponsori Wu langsung untuk menghentikan kegilaan para bandar judi bawah tanah di kota Loklang ini. The money it generates fuels the underworld that has swallowed the city whole. Dan tak lama kemudian mereka pun kedatangan Meg yang cemburu karena si guru memilih Wu sebagai petarungnya. You should be sponsoring your best student. Meski di sini Wu menjelaskan bahwa tujuan mereka berbeda, namun karena Meg yang merasa tak terima pun hingga terjadinya perselisihan antara mereka berdua.
Ya, Meg pun tak sengaja menggunakan jurus terlarang yaitu Shadowless, yang mana jurus tersebut hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang, dan saat Wu akan membalaskan dengan jurus yang sama, si guru pun dengan cepat menghentikan pertarungan mereka. Max, go home, take a look at yourself. Terlihat keesokan harinya Sujin mendatangi padepokan. Di sana Sojin memperingatkan si guru untuk mundur dari turnamen. Namun karena si guru tetap tegar pada pendiriannya dan tidak tahu siapa Sojin sebenarnya, hingga membuat Sojin terpaksa membogemnya. You are lost. Shut the fuck up, stop! I will not fight you. Saat Meg bersama Pina, dirinya mendapatkan panggilan dari Wu yang memberitahu bahwa sudah ada kekacauan di padepokannya. Saat mereka tiba di sana, terlihat si guru pun dalam keadaan sekarat dan dirinya pun berpesan agar Wu dan Meg berjanji untuk bekerja sama menghancurkan turnamen Raka nanti. Promise. Singkat cerita, ajang turnamen Raka pun kini sudah tiba. Dengan fakta bahwa si guru sudah maut, kini Pina akan mensponsori dua petarung sekaligus. Saat mereka tiba di dalam, sudah ada Bohan dan Sojin yang terlihat menyesal karena membunuh guru mereka. Bohan yang kurang ajar pun malah sengaja memberitahu siapa pelaku yang sudah membunuh si guru, sehingga membuat Meg semakin emosi. Save it for the ring. Max, hands. Babak pertama pun akan segera dimulai dengan pertarungan 1 lawan 1. Di sini panitia pun menjelaskan bahwa setiap sponsor bebas bertaruh pada siapapun meski itu bukan petarung yang mereka bawa. Dan di sini juga Meg terpilih menjadi petarung pertama yang akan melawan ahli Muay Thai dari Thailand. Terlihat para sponsor termasuk Pina pun sedang sibuk bertaruh untuk jagoannya masing-masing. Sementara Meg pun terlihat cukup dibuat kewalahan oleh lawannya. Namun itu semua hanyalah strategi agar Meg bisa membaca alur pertarungan hingga Meg berhasil menjatuhkan lawannya dengan mudah. His prize money has doubled and he will move on to the next round. Terlihat Pina begitu senang atas kemenangan pertama Meg. Sang pimpinan bernama Mantis pun antusias atas kemenangan pertamanya hingga dirinya memberikan selamat kepada Pina. Congratulations on your first win of the night. Pertarungan kedua pun dimulai, kini giliran Wu bertarung melawan salah satu napi dari Nusa Kambangan. Berbeda dengan Meg yang membaca gerakan musuh terlebih dahulu, Wu justru begitu tenang dan mengikuti irama tempo pergerakan yang dilayangkan hingga dirinya berhasil membuat lawan tak walak kaya. Pertarungan berikutnya kini giliran Sojin, petarung mesum yang akan berhadapan langsung dengan Rever asal Brazil yang katanya jago ahli bela diri. Namun itu semua tak membuat Sojin gentar, terbukti ketika Sojin mempermalukannya di depan banyak penonton. Ya, disinilah plot twist yang sangat membagongkan dalam turnamen Raka ini. Pihak sponsor diperbolehkan untuk 1 kali membantu petarungnya dengan cara memutar roda keberuntungan, yaitu sebuah roda dengan berbagai jenis senjata di dalamnya. Melihat petarungnya yang akan dikalahkan, si sponsor pun langsung menambah uang taruhannya untuk memutar roda keberuntungan hingga si lawan mendapatkan 2 buah cerulit yang terikat dengan rantai. For an additional fee. Meski sudah didukung pihak sponsor, si rapper pun tetap saja tak mampu melawan Sojin. Terbukti ketika Sojin berhasil merebut pisaunya, Sojin pun langsung menggunakan jurus mesum andalannya. Ini masuk pertarungan berikutnya, pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu para penonton, yaitu pertarungan antara juara tahun lalu bernama Kong akan berhadapan langsung dengan relawan MBG yang terkenal dengan kebrutalannya di negeri Konoha. Melihat petarungnya ditertawakan, pihak sponsor si relawan pun langsung memutar roda keberuntungan hingga si relawan pun mendapat sebuah pisau lele yang sangat tajam.
Dan tak lama kemudian pihak sponsor dari Kong pun yang tak kalah banyak uang pun ikut memutar roda keberuntungan. Namun sayangnya Kong hanya mendapatkan sebuah batang pulpen Castello. Write about me in your diary? Sempat dihina oleh si MBG, justru itu membuat jiwa adrenalin Kong pun menjadi jadi terbukti ketika dirinya berhasil menumbangkan si MBG dengan mudah. That's not fair. Tak terima dengan jagoannya yang maut, pihak sponsor yang boloho pun meminta uang pendaftarannya dikembalikan. Namun di sini kita diperlihatkan dengan kekejamannya Mantis ketika dirinya menembak si sponsor di hadapan para sponsor lainnya. Mamam tak koplok, bongana pakai duit korup. Babak penyisian telah selesai, kini pertarungan 2 lawan 2 pun dimulai. Mac dan Wu terpilih menjadi peserta sepasang yang akan melawan 2 ahli bela diri yang berasal dari negara api. Sadar jika Mac dan Wu adalah lawan yang tak bisa diremehkan, pihak sponsor lawan pun langsung memutar roda keberuntungan. Rock mendapatkan pedang susui, sementara Silly mendapatkan sebuah senjata Wolverine. You ready for this? Ya, saat Mac dalam posisi terpojok, disitulah Peanut dengan cepat memutar roda keberuntungan. Mac mendapat sebuah cincin besi. Sementara Wu dirinya sangat-sangat beruntung karena mendapatkan sebuah pistol, dan itu berarti akan menjadi kemenangan mudah bagi mereka berdua. Let me show you how we're gonna do this. Dan ya, Wu dengan gagahnya menolak pistol tersebut karena dirinya sudah berjanji pada si guru yang akan menjunjung sportivitas dalam setiap pertarungan. Sempat diingatkan oleh Mac bahwa sportivitas dalam turnamen ini tidak berlaku, namun Wu tetap kekeh pada pendiriannya sehingga Turn of events. Wu Yan is throwing away. meski begitu, Wu tetap bisa membuktikan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh sebuah pistol. Namun saat di detik-detik akhir, Mac dengan teganya menghabisi mereka berdua dengan pedang susui. Come on, Max. Vice weapon. Langsung ke pertarungan berikutnya. Kini giliran Sojin dan Kong akan menghadapi 2 petarung Shaolin berasal dari Cina yang tak ada perlawanan sama sekali hingga pertandingan pun selesai. Pada babak kali ini cukup berbeda karena pihak sponsor diperbolehkan memutar roda keberuntungan sebelum bel pertandingan dimulai. Wu akan bertarung dengan tangan kosongnya. Mac mendapatkan sebuah tongkat pramuka, Kong mendapatkan sebuah kampak sulu, Sojin dengan tongkat baseball berduri, si Kroasia mendapatkan payung pink, sementara si Vampir mendapatkan sebuah pisau jagal, dan si Kembar mendapatkan shuriken dan pisau dapur. Namun berbeda dengan yang lain, justru si Abah mendapatkan 1 batang udud untuk sebat terlebih dahulu, lengkap dengan tokainya. Anjing, sebat dulu gak tuh bos? The only fighter worse. Tough break for the Templar. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Mac melawan Kong yang mendominasi alur pertandingan. Kong terus menyerang, namun berkat si Kembar yang salah melempar shuriken, Mac pun berhasil mengalahkan Kong dengan cukup mudah. Terlihat di sisi lain, Wu berhadapan langsung dengan si Kroasia, sama-sama menggunakan tangan kosong untuk baku hantam. Wu cukup dibuat kerepotan saat si Kroasia lebih unggul dalam kelincahan.
Wu pun terpaksa mengeluarkan sebuah jurus mabuk hingga berhasil menumbangkan si Kroasia. Beberapa petarung pun mulai tumbang. Terlihat Sojin melawan dua orang sekaligus, yaitu si kembar. Sojin yang tak gentar sama sekali pun justru dirinya benar-benar membrutal menghabisi mereka berdua. Bahkan payung Kagura yang dianggap remeh pun bisa menjadi sebuah senjata yang mematikan. Tersisa mereka bertiga, Max, Wu, dan Sojin. Mereka akan bersaing agar bisa memasuki babak final. Sadar jika Max kakaknya tak akan memaafkan Sojin, Wu yang notabene-nya tak ingin lebih banyak korban pun langsung menjatuhkan Sojin lebih dulu. Akan tetapi ya, Wu pun tak sengaja menggunakan jurus terlarang yang membuat Max terjatuh tak berdaya. Entah gimana nasib Max, Sojin yang melihat di depan matanya pun hanya bisa berdiri terdiam. Termasuk semua orang yang melihat pun sangat kagum karena pukulan Wu barusan. Ladies and gentlemen, it's been an incredible tournament so far. Tibalah babak terakhir, yaitu babak final, di mana Wu sangat beruntung ketika pihak sponsor Kong memutar roda keberuntungan untuknya dan berhasil mendapatkan sebuah pedang Enma. Namun yang sudah kita ketahui, Wu akan tetap menjunjung sportivitas, dirinya malah membuang pedang Enma tersebut. Classic sword for Wu Yan. Fucking kidding me? Fucking dead. Kini terlihat sponsor pihak Sojin memutar roda keberuntungan dan dirinya mendapat sebuah serum binatang yang bisa meningkatkan kecepatan secara instan. Disinilah Sojin pun benar-benar dibuat bingung antara harus melawan atau tidak. Karena tidak, Bohan pasti akan menghabisi anak dan istrinya. Berkat serum yang Sojin minum, dirinya sangat begitu lincah dan sangat mendominasi alur pertandingan. Sampai-sampai Wu pun dibuat kewalahan olehnya. Dan ya, Wu berhasil memukul titik saraf sensitif yang membuat Sojin mengeluarkan serum yang sempat Sojin minum. Kini pertarungan mereka berdua pun akan berjalan secara adil dan makmur. Pertarungan pun kini berjalan sangat cepat dan seimbang. Mereka berdua sangat mengikuti tempo irama pertarungan sampai akhirnya Sojin pun berhasil membuat Wu terjatuh. Ya, Wu kini menggunakan jurus mabuk cap orang tua untuk membalas serangan yang telah dilayangkan oleh Sojin. Kini keadaan pun membalik sehingga pertarungan pun sangat mendominasi pada Wu sampai akhirnya dan ya, Wu tak menghabisi Sojin. Mantis yang melihat pun dibuat geram karena pertarungannya tidak ada pemenangnya. Sampai akhirnya Wu Yan! Or she does. How will you walk away from this? dan ya, ternyata Max yang masih hidup pun berhasil menghabisi Mantis berikut pasukannya. Dan disinilah Sojin pun akhirnya jujur bahwa dirinya membunuh si guru adalah keterpaksaan. Karena jika Bohan tidak mengancam keluarganya, dia benar-benar tidak akan melakukan pembunuhan terhadap si guru. I should get out of here. Just leave me.
It's not what Sifu would have wanted. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Bohan yang langsung menodongkan senjatanya dan meminta semua uangnya diberikan kepada dirinya. Sojin yang sudah muak dengan perlakuannya pun langsung mengambil sekantong uang dari Pina sampai akhirnya singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, kita akan diperlihatkan pada Wu dan Meg yang kini melanjutkan sekolah padepokan si guru. Mereka pun kedatangan petarung mesum bersama keluarganya bermaksud mengucapkan bela sungkawa atas kematian si guru, di mana semua orang yang ada di sana menerima baik akan kehadiran si petarung mesum dengan keluarganya. I am still actually locked in the booth. Anyone? Oke, segitu dulu warga Konoha. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak masuk ke dalam hati. Mohon dimaafkan karena ini adalah konten hiburan untuk menghibur seluruh warga Konoha. Saya Asep, pamit undur diri sampai bertemu di adrenalin selanjutnya. Meski sudah didukung pihak sponsor, si lawan pun tetap tak mampu melawan Sojin. Terbukti ketika Sojin berhasil membuat balelol koplok. Hehehe.